Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang database. Jadi berhubungan dengan localhost sama Visual Basic. Nah, di sini ada tampilan form mahasiswa. Jadi cara kerjanya itu seperti ini. Misal kita mengisi NIM-nya. NIM J-001. Nama mahasiswa. Nah, ketika kita mengisi dan kemudian kita simpan, maka otomatis data ini akan masuk ke list view. Ini ada keterangan data tersimpan, oke. Nah, apabila kita tidak mengisinya, maka ketika kita klik simpan, maka ada keterangan data harus lengkap. Nah, kemudian kita juga memfungsikan command hapus. Jadi ketika kita menghapus, nah ini kita harus memilih data terlebih dahulu. Kita klik 2 kali datanya yang mau dihapus, kemudian klik hapus. Data terhapus. Ini otomatis juga akan hilang datanya. Oke, langsung saja kita pertama-tama masuk ke localhost-nya terlebih dahulu. Kita buka Google Chrome. Nah, di sini kita ketikkan localhost@phpMyAdmin. Kemudian kita enter. Nah, kalau seperti ini berarti ada aplikasi yang harus diaktifkan. Kita ke menu Start Windows, ketikkan XAMPP. Nah, ini harus dihidupkan terlebih dahulu. Jika sudah selesai, kita enter lagi. Nah, ini merupakan tampilan localhost phpMyAdmin. Nah, jadi pertama kita buat database-nya terlebih dahulu. Kita buat database-nya. Misal database dan klik database, berhasil dibuat. Nah, setelah berhasil dibuat, kita cari di sini. Nah, ini ada latihan database. Kita klik. Setelah itu kita buat tabel. Nama tabelnya apa? Form mahasiswa. Di sini ada kolom. Ini bisa diisi 5 dan kirim. Nah, di sini kita harus mengisi kolomnya. Kolom pertama itu harus sesuai. Nah, ini kan ada NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, jurusan, sama alamat. Jadi harus ada 5 kolom. Di sini NIM. Kita kasih NIM. Nah, di sini ada pilihan, ada integer, varchar. Kita pilih varchar karena variabel yang bisa diisi untuk angka atau teks. Ini value-nya, nilainya kita kasih 10. Dan jangan lupa untuk indeks atau kita kasih primary key. Kemudian untuk kolom kedua, nah jadi tidak boleh ada jarak di sini. Dan integernya juga sama, kita menggunakan varchar. Kemudian untuk panjangnya nama 35. Yang ketiga ada jenis kelamin. Untuk jenis kelamin kita menggunakan enum. Karena untuk jenis kelamin itu ada pilihan yaitu cowok atau cewek. Untuk panjangnya kita isi seperti ini. Di sini kemudian jurusan kita menggunakan varchar saja. Ini kasih 5.
Untuk alamat kita menggunakan varchar. Nah, jika sudah selesai, kita klik simpan di sini. Nah, ini sudah terbuat form mahasiswa. Struktur. Ini untuk nama-nama kolomnya. Nah, setelah itu kita buka Visual Basic-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat form mahasiswanya. Nah, sebelum kita masuk ke script-nya, kita harus ke konektor ODBC. Jadi harus mempunyai yang namanya konektor ODBC agar bisa terhubung dengan localhost yang tadi di browser. Setelah itu kita add, karena di sini masih belum ada yang namanya latihan database. Kita add di sini, klik add. Kemudian cari yang paling bawah, pilih MySQL ODBC 3.51. Nah, untuk data source name-nya kita isi yang nama database-nya kita. Untuk TCP atau IP server kita ketikkan localhost-nya. User-nya kita pilih root, ketikkan root. Kemudian untuk database kita tinggal memilih di sini latihan database. Kemudian kita tes. Nah, connect sukses. Jika seperti ini, pilih OK. Oke. Selanjutnya kita ke tampilan form mahasiswanya lagi. Nah, di sini sudah ada Alfidata. Apabila punya kalian masih belum muncul seperti ini, kalian bisa klik kanan, kemudian pilih komponen, atau juga bisa tekan Ctrl T. Nah, jadi di sini ada dua yang harus dipilih. Yang pertama ada Microsoft AdoData, dan yang kedua ada namanya Microsoft Windows Command Control, bisa menggunakan 5.0 atau 6.0. Di sini saya menggunakan 5.0. Kemudian OK. Nah, setelah itu kita klik formnya 2 kali. Di atas sendiri kita ketikkan public db as new. Nah, ini ada adodb.connection. Ini maksudnya adalah database ini agar bisa terkoneksi dengan localhost-nya. Kemudian yang kedua ada public rs as new adodb.record set. Ini juga agar bisa membaca nama tabelnya dari localhost. Jadi biar bisa membaca ini. Nah, selanjutnya kita ketik lagi, kita buat inisial lagi, sub koneksi. Nah, nanti koneksi ini akan kita panggil di form load sini. Di sini kita ketikkan koneksi. Nah, di koneksi kita ketikkan ini jika db.state itu sama dengan state open, maka db.close. Nah, ini maksudnya adalah jika database-nya itu dibuka, kemudian juga ditutup. Jadi ini berhubungan langsung if sama db.close. Maka db.open itu jadi database yang akan kita buka adalah latihan database. Ini database yang tadi kita buat di localhost-nya. Dan exit sub. Yang kemudian di sini kita panggil salah. Nah, apabila kita tidak membuka atau kita tidak memasukkan latihan database ini, maka akan muncul pesan
alasan koneksi gagal. Aktifkan database dulu. VB critical warning. Nah, setelah itu kita buat lagi di bawahnya sini, kita enter. Kemudian kita buat lagi private sub yang baru, yaitu tampil data. Nah, ini yang koneksi ini biar bisa terkoneksi dengan database yang ada di Chrome. Kemudian untuk tampil data ini maksudnya adalah untuk menampilkan data ke list view. Ya, nanti di sini di form load kita panggil yang namanya tampil data. Kita isi di sini jika rs.state sama dengan add state open ini, jika maka jadi ini jika dibuka kemudian langsung ditutup oleh rs.close. Jadi tidak perlu untuk kita beri end if, tidak perlu lagi. Dan rs.open. Nah, ini kita memanggil nama select bintang from form mahasiswa. Nah, ini kita memanggil nama tabel yang kita buat tadi. Di sini kita kan tadi buatnya namanya, nah di sini form mahasiswa. Nah, di sini berarti kita membuka nama tabelnya yaitu form mahasiswa. Add open keyset. Kemudian di sini kita inisialkan lagi. List item set alv data list item. Jadi kita menambahkan kolom dari kolomnya. Sini kasih koma. Ini sudah ketentuan dari scriptnya seperti itu. Kemudian rs titik id karyawan. Dan di sini kita menggunakan nim. Nah, nim itu nama kolom yang tadi kita primary key yang pertama. Python. Kemudian untuk yang kedua, rs nama mahasiswa. Ini seperti ini. Nah, kita isi seperti ini. Setelah itu, ini kita kasihkan loop. Ini pasangan sama ini, do until rs. Nah, selanjutnya ini sudah, kemudian kita klik tombol simpan 2 kali. Di sini ada komen 1, kemudian kita ketikkan jika. Jadi nanti ketika kita mengisi data ada yang kosong, maka kita menggunakan script seperti ini.
sebelumnya. Nah, ini harus kita ganti terlebih dahulu name-nya menjadi txt name. Untuk nama mahasiswa kita ganti txt nama. Ini nah, di CMB jurusan ini kita isi di sini ada KAB, kemudian TIF, kemudian KGR. Untuk alamat klik 2 kali pada tombol simpan. Di sini kita isi jika txt name.text itu sama dengan kosong, atau txt nama.text itu sama dengan kosong atau tidak diisi, atau cmb jurusan.text itu sama dengan pilih jurusan, atau txt alamat.text itu sama dengan kosong, maka ada pesan data harus lengkap. VB kritikal. Warning. Kemudian jika tidak, maka ada keterangan open rs.close. Di sini kita ketikkan lagi rs open sama seperti ini. Di sini rs open, select bintang from. Nah, from nama tabelnya apa tadi? Nama tabelnya form mahasiswa. Form mahasiswa. Where, di mana yang akan dijadikan acuannya, yaitu ada di NIM. Sama dengan, kemudian kita di sini txt name.text. Ini RSTOF itu maksudnya first and of first. Jadi untuk membaca nama tabel dari atas ke bawah. Di sini ada OPT. Jika OPT cowok dot value itu true atau benar, maka hasilnya di sini adalah cowok. Tapi jika salah, jika bukan itu, maka hasilnya cewek. Kemudian jangan lupa di and if. Nah, itu kita buat di sini yang namanya simpan. Insert into, kita mau memasukkan data-datanya ke dalam live view atau LV data. Insert into, nama tabelnya apa? Yaitu form mahasiswa values. Di sini cara ngisinya itu scriptnya
petik atas 1, kemudian petik atas 2, kemudian dan 2 kali, kemudian petik atas 2, petik atas 1, koma. Ini kita isi. Yang pertama ada txt name. Jadi ini diisi dari atas ke bawah. Ini dari txt name, nama, kemudian opt ini juga tuh sampai alamat. Ini txt name .text, koma, petik atas, petik 2, dan 2 kali. Sini ada txt nama .text. Ini JK karena tadi sudah diinisialkan di sini ini. Jadi kita langsung memanggil nama JK. Lanjut. Ini salah. Habis JK ada JMB jurusan .text. Kemudian ada txt alamat .text. Dan jika sudah selesai seperti ini, berarti kurung tutup, kemudian petik tutup. Enter. Kemudian kita db.execute. Jadi fungsinya db.execute ini agar SQL simpan ini, nah ini agar bisa berfungsi. Kemudian ketika sudah dimasukkan, nah ini insert into itu memasukkan datanya. Jika sudah dimasukkan, maka akan muncul pesan MSB box data tersimpan. Dan di sini ada LV data titik list item titik clear. Nih, jika sudah diisi semua, maka akan muncul data tersimpan. Tetapi apabila ada salah satu yang tidak diisi, maka akan muncul jika ada NIM-nya itu sama, berarti akan muncul pesan data tersebut sudah ada. Lebih kritikal error misal gitu. Kemudian kita if. Ini if ini untuk yang ini, dan selanjutnya kita if lagi untuk yang ini. Nah, kita coba jalankan. Nah, ini ada NIM, kita masukkan NIM, misal A001, nama mahasiswa Liza, alamat, sumber baru, misal. Ketika kita klik simpan, ada yang salah. Nah, ini menunjukkan ada salahnya di sini. Di sini, nah, ini salahnya ada di sini. Kita kurang petik tutup 2.
Kita coba ini. Ini ada. Jadi kita itu harus teliti dalam menyelesaikan program seperti ini. Kita coba jalankan lagi. Nah, nih sudah selesai, ada keterangan data tersimpan. Ketik oke. Bugnya di sini. Salahnya ada di sini. Nah, kalau di sini ini nama mahasiswa. Kita lihat di sini. Nama mahasiswa. Kalau kayak gini kita lihat di Google Chrome-nya. Ini di name. Ini belum kita kasih. Nah, ini sudah ada kunci utama. Ini sudah. Coba di sini. Nah, di sini ada salahnya di sini. Kita jangan lupa di sini kita di propertinya, klik kanan properties. Nah, di sini view-nya kita itu milih yang LPW report. Kemudian di kolom header, nah ini belum diisi, jadi kita harus mengisi terlebih dahulu. Ada name dan insert kolom. Insert kolom lagi. Nah, ini apply, oke. Kita coba lagi. Nah, kan sudah keluar yang tadi kita buat, karena tadi tidak bisa karena tidak ada kolomnya di LV datanya. Nah, ini kemudian kita akan, nah ini apabila tidak diisi seperti ini ya, ketika kita dipilih simpan, nah ini tidak ada keterangan data harus lengkap. Kemudian kita di sini ketika kita mengisinya name A03, namanya kemudian kita klik simpan. Muncul di sini, tapi ini masih ada. Jadi kita ini mau membersihkan ini ketika kita klik simpan. Caranya kita klik simpan 2 kali. Nah, di sini di bawah sendiri kita ketikkan txt name.text itu sama dengan kosong, dan txt nama, dan ada opt cowok first
opt cewek dan CMB jurusan next. Nah, kita coba ini misal diklik simpan. Nah, ini akan kosong, kembali seperti semula. Jadi fungsinya ini, jadi fungsinya kita mengetikkan seperti ini, itu hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya kita akan memfungsikan tombol simpan. Klik 2 kali pada tombol simpan. Sebelumnya kita kita klik 2 kali pada ALV datanya. Nah, di sini kita ganti nama ini. Di sini kita rubah ke double klik. Nah, yang ini kita hapus. Di sini kita isi. Di sini kita isi jika rs.state itu sama dengan state open, maka rs.close. Nah, ini langsung ditutup. Kemudian di sini rs.open, jadi kita buka nama tabelnya yaitu select bintang from, nama tabelnya yaitu form mahasiswa where, kemudian where di mana, di name, dan sini kita lv data titik selected item, jadi kita harus menyeleksi dulu mana yang akan dihapus. Selected item titik, ini selected item dan kurung tutup, petik tutup 1, dan ini, dan koma db add open keyset. Selanjutnya kita isi jika tidak dipilih, maka ini jenis kelamin itu adalah nama kolomnya ini. Kita ketikkan ini nama kolom karena di sini adalah enum. Jenis kelamin, maka di sini opt cowok dot value itu adalah true. Jika tidak, berarti di sini langsung opt cewek dot value. Kemudian kita end if.
kita mengisi ini, maksudnya txt name itu akan berhubungan langsung dengan kolom name yang ada di localhost. Txt nama itu dari VB-nya, dan untuk nama mahasiswa ini dari localhost-nya. Nah, kita coba. Ini belum selesai untuk tombol hapusnya. Kemudian kita klik tombol hapus 2 kali. Nah, di sini kita ketikkan. Nah, di sini kita isi jika txt name.text itu sama dengan kosong, atau txt nama teks itu sama dengan kosong, atau cmd jurusan teks itu sama dengan pilih jurusan, atau txt alamat teks itu sama dengan kosong, maka akan keluar pesan data harus dipilih. VB kritikal pemberitahuan. Nah, jika tidak, berarti jika datanya terpilih, maka hasilnya adalah SQL hapus. Nah, ini kita buat sendiri. Delete from. Jadi kita hapus dari tabel mahasiswanya, tabel formnya, yaitu form mahasiswa. Where, dimana? Dari NIM-nya, yaitu txt name.text. Kemudian kita fungsikan menggunakan db.execute agar SQL hapus ini bisa berfungsi. Kemudian di bawahnya, ya, jika sudah dihapus atau diseleksi, maka dihapus atau sudah dipilih, berarti akan muncul pesan seperti ini. Data Anda terhapus. VB information. Keterangan. Dan di bawah sini ada lvdata.list item.clear. Dan kita NIF. Nah, ini maksudnya adalah lvdata.list item.clear. Data yang ada di list view itu kita hapus, dan kita memanggil fungsi tampil data. Oke, kita mulai jalankan. Nah, di sini nih, ini sudah ada nama datanya. Kita klik dulu datanya 2 kali. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik hapus. Data Anda terhapus, oke. Nah, otomatis datanya akan terhapus, dan di sini untuk melihatnya, nah, di sini sudah tinggal 2, sama. Ini juga tinggal 2. Misal kita nggak memilih gitu ya, kita langsung klik hapus. Nah, ini kita tidak memilih kan ya. Nah ini otomatis berisi, kemudian kita tekan hapus, datanya terhapus, oke. Nah, ini muncul tinggal 1, dan di sini kita refresh. Nah, di sini otomatis
juga tinggal 1. Nah, di sini ini untuk menghilangkan ODBC-nya, kita klik ODBC-nya, ADODC-nya, kemudian ke menu properties, pilih visible. Nah, ini pilih yang false. Kita jalankan. Misal kita isi, nah ini sudah tidak ada ADODC-nya ya. Kita coba mengisi NIM J-005 nama Nuri, ya, coba jurusan KAB, alamat dari Magelang. Kita simpan, data tersimpan. Nah, di sini ada namanya Jainuri. Coba kita hapus nama B002, klik 2 kali dulu. Di sini muncul terlebih dahulu, kemudian tekan hapus. Data terhapus, otomatis hilang. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja untuk pembahasan form mahasiswa. Untuk mungkin tanya-tanya, silahkan komen, dan jika bermanfaat silahkan like, share, dan subscribe teman-teman. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.